Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada suatu hari Syekh Nawawi Banten berkunjung ke sebuah masjid di Jakarta. Masjid itu letaknya dekat dengan rumahnya Said Usman, Mufti Jakarta. Lalu Syekh Nawawi Banten melihat bahwa posisi kiblat daripada masjid itu kurang akurat. Kemudian beliau meluruskan. Maka datanglah Said Usman. Lalu kemudian mereka berdialog. Kata Said Usman, "Wahai Syekh, ini masjid sudah saya ukur arah kiblatnya." Kata Syekh Nawawi, "Tetapi ini agak sedikit melenceng." Maka saya luruskan. "Apa buktinya bahwa arah kiblat ini melenceng, wahai Syekh?" Maka kemudian Syekh Nawawi memperlihatkan arah kiblat itu langsung menembus ke Masjidil Haram Mekah. Jadi mereka berdua melihat bahwa masjid tersebut memang melenceng dan kemudian diluruskan dengan arah kiblat yang ditetapkan oleh Syekh Nawawi, dan secara kasyaf Allah langsung meneruskan masjid tersebut ke Masjidil Haram, dan memang tepat apa yang diijtihadkan oleh Syekh Nawawi. Melihat itu kemudian Habib Usman menubruk Syekh Nawawi sambil mencium tangannya, tapi Syekh Nawawi tidak berkenan. "Wahai Syekh, saya tidak berkenan untuk mencium tanganmu karena engkau adalah seorang ulama besar dan engkau adalah seorang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru saya yang harus takzim kepadamu, hai Habib." Nah, dari pembicaraan ini kita bisa memberikan sebuah hikmah, mengambil sebuah pelajaran bahwa ulama sekaliber Syekh Nawawi sangat takzim kepada Habib Usman, Mufti Jakarta. Aneh, akhir-akhir ini saya lihat di sebuah video YouTube, di sebuah video TikTok ada seorang yang menghina, merendahkan, melecehkan, menjatuhkan harkat dan derajatnya Habib Usman, Mufti Jakarta. Dari cara bacanya, baca kitabnya juga berantakan, amburadul, belepotan. Pengetahuan agamanya juga enggak seberapa. Ya Allah, sudah berani-beraninya dia itu berlaku su'ul adab, tidak sopan, tidak hormat kepada para ulama, kepada terkhusus Habib Usman, Mufti Jakarta. Segeralah ente bertaubat. Jangan karena ente tidak setuju klan Ba'alawi adalah zuriyah Rasulullah, kemudian ente serang ulama-ulama dari kalangan Ba'alawi. Ingat, luhumul ulama masmumah. Daging ulama itu beracun. Jika ente merendahkan, menghinakan ulama, baik dari kalangan Ba'alawi ataupun ulama yang lain, itu adalah tindakan kualat, karena daging ulama beracun. Ente menghina ulama, siap saja ente itu kualat. Ente akan dititipkan zillah, kehinaan di dunia dan di akhirat. Untuk itu mohon ente bertaubat. Dan kepada mereka yang saat ini terlibat ke dalam sebuah kontroversi, misalnya tentang klan Ba'alawi, tolong hentikan perdebatan ini. Tolong jangan hinakan ulama-ulama, karena ente itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Ente itu pengetahuannya masih sedikit, masih rendah dibandingkan mereka, apalagi amaliyahnya. Kalau mereka, ya Allah, adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, kaum muqarrabin, para aulia, menghina para aulia, kekasih Allah, itu sama dengan menghina Allah.
menghina Allah, nggak akan berkah hidup ente di dunia dan di akhirat. Pengetahuan masih rendah, baca kitab masih belepotan, ya sudah berani menghina-hinanya Habib Utsman. Ingat, Habib Utsman itu levelnya sama, setara, selevel dengan Syekh Nawawi Banten. Beliau adalah murid daripada Syekh Zaini Dahlan. Sama, Syekh Nawawi juga berguru kepada Syekh Zaini Dahlan. Dan ingat, banyak ulama yang lahir dari Habib Utsman Mufti Jakarta. Ente tahu Habib Ali Kuitang, murid Habib Utsman. Ente tahu siapa Habib Ali Kuitang yang jadi murid Habib Utsman itu? Dia adalah gurunya dari Kiai Abdullah Syafi'i, pendiri Asy-Syafi'iyah. Kiai Thohir Rohili, pendiri At-Thohiriyah, dan Kiai Haji Nur Ali, pahlawan nasional dari Babelan Bekasi. Belum Syekh Mansur, murid daripada Habib Utsman, penulis kitab Sulamun Nairen. Belum lagi Kiai Abdul Ghani, ya, yang juga melahirkan ulama kondang Kiai Haji Abdullah Syafi'i Hazami, Kiai Haji Syafi'i Hazami, mantan Rais Syuriah DKI Jakarta. Dan ingat, Habib Utsman itu punya ratusan kitab. Semua ulama di Jakarta itu menjadi muridnya. Dan ingat, Habib Utsman itu orang yang mulia. Bertaubat ente sebelum segala sesuatunya itu terlambat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.